Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di bulan November. Ya. Bagi jemaat yang online maupun onsite, apa kabar? Luar biasa pastinya. Amin. Haleluya. Amin. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh baik seperti Engkau ya Bapa. Hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu ya Bapa, menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bagi setiap kami. Engkau Allah yang baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Engkau yang sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara, angkat pujian dan penyembahanmu kepadanya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia
ku percaya padamu Tuhan. Haleluya. Kau mendengar, kau menjawab di waktumu yang terbaik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat suaramu, nyatakan. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan Yesus. Haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan. Kau Allah yang mendengar, Kau Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus, Kau menjawab sesuai waktu yang terbaik bagimu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Di dalam ayat ini, padamu yang terbaik Yesus, waktumu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam ayat ini, glory, glory, glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam ayat ini, mari rasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang berjanji akan menjawab setiap doa-doa kita di waktu yang tepat. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari percaya atas setiap rencananya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami punya Allah yang besar Tuhan, yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersamakan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan kita punya Allah yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersamakan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, Kau yang berjanji Tuhan, dan sanggup menggenapi imanku. Bersamakan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersamakan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, kami terima Tuhan. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami percaya hari yang terbaik itu sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang percaya Tuhan Allah kita yang besar, mari sama-sama kita katakan amin. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini hari yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
Mari beri tos kanan kiri, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kita percaya Allah kita dahsyat. Dia sanggup melakukan yang mustahil bagi kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, mari jemaat nyatakan. Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lama, Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman untuk ibadah Natal kita di tanggal 25 Desember akan diadakan pukul 18.00 WIB di Kristal Ballroom Jipo Dewe Resto Jalan di Sunandar Priyo Sudarmo Sidoarjo. Jadi Bapak Ibu, saya undang semuanya jemaat GAP Mahanaim untuk bisa hadir di ibadah Natal kita, perayaan Natal di tanggal 25 Desember. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin menabur, yang memberikan dukungan untuk ibadah Natal, bisa diberikan melalui persembahan yang sudah disediakan oleh Panitia Natal, dan juga Bapak Ibu bisa langsung transfer melalui BCA nomor rekening yang ada di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan kita mau berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan kami. Kami percaya apa yang kami berikan ini Tuhan, biarlah berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Kami rindu memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada berubah. Kekuatan di hidup
waktu saudara. Mari mulai kita mengintrospeksi diri. Oh haleluya Tuhan, koramu syikiara mataka. Firman-Mu sungguh tidak pernah berubah. Ajari kami untuk senantiasa mempunyai ketetapan hati di hadapan-Mu. Ajari kami untuk senantiasa berkata-kata dengan benar. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang dunia. Karena kami mau mendekat dan melekat kepada Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Oh haleluya Jesus. Kurama sanggarata kasekera sokera matakara mataka. Kau sungguh Bapa yang baik, Kau sungguh Bapa yang dahsyat, Kau sungguh Bapa yang perkasa bagi kami. Kurama shikera sokera mataka sanggara matakara. Kekuatan-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami melalui perkataan kami. Oleh karena itu kami mau berawas-awas dengan apa yang kami perkatakan. Kami mau berawas-awas Tuhan dengan apa yang keluar dari lidah dan bibir kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Syukur, terima kasih. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan pengurapan yang daripada surga. Kami sudah memberikan pujian penyembahan yang terbaik. Biarlah itu semua menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau menyembunyikan kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara di tempat ini dengan sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Engkau sendiri Tuhan yang terus Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Engkau sendiri Tuhan yang menjadi cerminan hati kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Terus-terusan hujan ya, terusan hujan, tapi apa itu? Saya tadi malam sempat gini, karena hujan lebat dan angin, saya sempat mikir gini, ya apa ya besok nek gak oleh Grab, karena biasanya kalau musim hujan kan susah. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya, kamu itu kan mau nyampaikan firman tentang perkataan, tapi belum kamu sudah ibaratnya kegi, katanya gini. Iya ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Aku enggak mau. Akhirnya saya ubah saudara ya, sebuah perkataan-perkataan yang positif, sebuah perkataan-perkataan yang mengandung janji. Jadi situ saya perkatakan, saya dapat Grab, pagi-pagi Tuhan sudah kirim gitu ya. Semuanya berjalan dengan lancar gitu. Akhirnya saya mulai berangkat istirahat, saya mulai berbenah semuanya. Dan Tuhan itu baik. Pagi-pagi begitu saya mulai cari, sudah langsung dapat. Biasanya muter-muter dulu saudara. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ya. Sesuatu yang positif. Dari apa? Dari cara berpikir, dari cara berkata-kata. Kita baca di dalam Amsal 18 ayat 21. Di dalam terjemahan baru dikatakan gini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ini saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini, dikatakan lebih jelas saudara ya. Dikatakan gini. Lidah, tolong di firmannya yang bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Ya, tolong ditayangkan. Tadi kan sudah saya kasih semua. Tinggal ngopi kan. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi setiap apa yang kita ucapkan itu negatif
akan terjadi negatif, saudara. Mari kita mulai merenungkan ya. Karena apa? Setiap perkataan yang ada di lidah di bibir kita itu apabila kita lepaskan, itu adalah benih. Sekarang bagaimana cara kita menanam benih? Karena kalau teori kuantum itu, saudara, saya waktu itu banyak belajar dari suami ya. Jadi almarhum suami saya itu selalu menjelaskan bahwa udara ini mengandung molekul-molekul, udara ini mengandung suatu elemen-elemen. Jadi apabila kita ini memperkatakan sesuatu yang baik, itu akan ditangkap oleh molekul-molekul tadi sama elemen-elemen yang ada di di udara. Itu akan mengandung suatu frekuensi, ada sebuah energi, saudara. Jadi apabila kita memperkatakan sesuatu, kita melepaskan sesuatu, kalau kita lepaskan, itu adalah kita menabur sebuah benih apa yang akan kita capai. Jadi saya sering diskusi dengan suami ya. Kalau sekarang saya tidak bisa diskusi, saya cuma merenung gini, tapi saya senantiasa mengingat setiap perkataan. Kalau kita mau tidur, saya mau buat khotbah, suami saya selalu memberikan sebuah gambaran-gambaran, sebuah penjelasan-penjelasan. Kalau gelombang itu seperti gini, kalau misalnya mengandung suatu energi itu seperti gini, jadi dia yang memberikan suatu penjelasan. Itulah sebuah teori kuantum, saudara. Jadi kita mesti berawas-awas dan berhati-hati, karena apa yang kita lepaskan itu adalah benih. Jadi benih yang hidup atau benih tersebut membentuk suatu dunia di mana kita itu saat ini berpijak, saudara ya. Kebanyakan dari kita tanpa sadar, yaitu berbicara tentang apa? Kekurangan. Saya tadi kan berbicara waktu mau tidur, lihat hujan lebat. Saya melihat, waduh, mulai sore sudah gelap ya. Di tempat saya kan dekat sama Laut Kenjeran. Jadi kalau misalnya akan terjadi badai itu kelihatan, saudara ya. Saya kalau naik ke atas gitu, di lantai 2 saya melihat ke arah utara, saya melihat bahwa langit itu kalau misalnya mau terjadi badai itu hitamnya itu pekat, dan kemudian ada seperti gulungan-gulungan gini, saudara, gitu ya. Atau berupa campuran, berupa putih dan hitam. Itu suami saya mengatakan bahwa itu nanti akan terjadi petir, seperti gitu. Lah, saya waktu itu naik ke atas, aduh gelap banget ya. Lah dari situ mulai pikiran saya, perkataan saya ngomong, waduh, ojo-ojo menesu angel yo, biasanya orang-orang ini angel, golek aneh saya itu gini. Tapi setelah saya diingatkan sama Roh Kudus, akhirnya saya berkata-kata positif. Sehingga pagi tadi begitu saya cari yang namanya Grab sudah langsung dapat. Bahkan ditawari, saudara ya, Bu, nanti pulang selesainya jam berapa? Ya kurang lebih 11-12. Kenapa? Kalau bisa tak jemput ya Bu. Oh boleh, saya gini, enak saudara ya. Sudah tersedia gitu ya. Tuhan sudah sediakan. Itulah dari perkataan kita. Apalagi kalau saudara di tempat ini suka berdoa. Hati-hati saudara ya. Sebab apa yang saudara lepaskan itu adalah apa? Benih. Jadi jangan kita bergurau, misalnya aku nggak punya sambil ketawa-ketawa. Lo terjadi lo saudara. Ya, terjadi. Hati-hati saudara ya. Hati-hati. Karena apa? Seperti saya jelaskan tadi, bahwa teori kuantum itu mengandung sebuah partikel, ada molekul-molekul membawa sebuah medan magnet, sehingga setiap kata yang kita ucapkan itu membawa sebuah frekuensi yang membawa energi, dan energi itu menempel di dalam kita dan akan mengalir keluar membentuk sebuah realita, sebuah kenyataan. Yang menjadi pertanyaannya saudara ya, pernahkah kita itu perhatikan orang-orang di sekitar kita dan kita mulai mengobservasi ya, orang-orang yang berkata aku ini cukup, aku ini susah, maka itu yang akan terjadi saudara. Tapi kalau kita melihat orang-orang itu, aku ini selalu bersuka cita, nama suami saya Happy ya saudara ya, orang-orang itu selalu mengatakan gini, Bu Happy, namamu itu sesuai ya dengan apa yang kamu lakukan.
Maksudnya happy. Aku lihat kamu itu senantiasa happy, nggak pernah susah. Amin. Padahal dalam hati saya gini, aku ya pernah susah, tapi ya apa ya orang kok gak ngerti aku susah. Saya itu gini ya. Tapi saya di situ diperhatikan orang, saya selalu bergembira. Tapi selalu saya membawa sebegini, dimensi yang begini. Kalau orang melihat aku ini ketawa, kalau orang ini melihat aku ini nggak pernah susah, sesuai dengan kata-kata happy. Aku harus menghidupi kata-kata happy itu, saudara ya. Sehingga apa? Suatu saat saya jalan-jalan pergi pasar Atom, terus kemudian ada kalung yang tulisannya happy. Oh, cepet-cepet tak tuku, saudara ya. Karena itu apa? Yang membawa sebuah dimensi untuk kita itu menaik lebih tinggi. Kita nggak mau dalam keadaan susah, kita nggak mau dalam keadaan bercerita tentang keterpurukan. Kalau sesuatu membawa di dalam hati kita hal-hal yang tidak benar, saya pegang kalung saya. Bukan ini mistik ya saudara ya. Untuk mengingatkan saya bahwa saya harus happy. Apalagi anak saya sudah berkata gini, Mami nanti kalau sudah keluar visa parentsnya harus bisa mandiri. Iya, saya gini. Tidak boleh bergantung pada orang lain. Iya. Dalam hati saya nelongso ya saudara ya. Apa itu nggak tahu kumpul anak gitu. Saya Pak Tanto kan nggak pernah ya Pak Tanto ya, nggak pernah kumpul anak, nggak pernah kumpul mantu gitu ya. Pak Tanto sudah punya cucu. Saya berdoa kok belum punya cucu gitu ya. Terus anak saya itu mengatakan seperti itu. Rasanya saya ada sedikit kecewa gitu ya. Tapi saya harus belajar menepis semuanya itu karena apa? Anak saya kerja, mantu saya kerja, saya di rumah sendiri. Nah kalau saya terus telepon anak saya marah-marah, ya kan? Kalau misalnya nanti saya sudah jadi di sana seperti gitu. Berarti saya harus benar-benar mulai menata hidup saya mulai saat ini. Saya harus mempunyai sebuah perkataan yang mengandung sebuah janji, yaitu apa? Pengharapan. Di dalam Amsal 23 ayat 18, ini yang senantiasa saya dengung-dengungkan ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah sebuah hukum alam. Kalau aku memperkatakan masa depanku sungguh ada, harapanku tidak akan pernah hilang. Meskipun aku di sana nanti, aku juga harus punya persekutuan doa. Aku harus mulai merambah orang-orang yang orang-orang Indonesia, mungkin mereka sudah tidak bergereja, mungkin mereka sudah putus asa. Karena apa? Dunia bukan semakin mudah, dunia semakin susah. Siapa tahu nanti aku jalan-jalan pergi seperti pasar ya, di sana namanya market. Victoria Market, ketemu orang. Oh nanti kalau misalnya orang itu susah, tak doano. Siapa tahu dari sini jadi berkat. Karena apa? Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dan itu akan terjadi saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara di tempat ini. Jangan mempunyai kepedihan hati. Mulai diubah dengan sebuah perkataan yang mengandung sebuah janji. Karena di depan Kristus itu kita mempunyai sebuah janji-janji, kita bisa hidup bersama dengan Dia. Seperti yang dikatakan ya Neville Goddard ya. Jadi kita tidak mewujudkan apa yang kita inginkan, tetapi kita mewujudkan siapa diri kita. Dan siapa diri kita itu sangat terlihat dari kata-kata yang kita pilih saudara. Jadi kita mau memilih kata-kata yang bagaimana? Kita mau memilih kata-kata yang mempunyai kandungan janji yang baik. Jadi kalau sepanjang hari kita berkata-kata lelah, kita akan menerima lelah. Kalau kita berkata-kata tidak mampu, maka kita pun akan tidak mampu. Saya jualan kue saudara ya. Namanya orang jualan kadang-kadang itu lupa ya. Lupa apa? Kalau misalnya terima pesanan, lah sing dipesen itu, lah kok jajan sing suwe ndak pernah dibuat. Saya otomatis mikir gitu ya, apa ya ini resepnya apa ya? Saya mulai merenungkan, saya mulai dalam perasaan ada kadang-kadang ragu-ragu ya. Tapi saya belajar sesuai dengan resep. Saya kadang telepon Bu Evi. Bu Evi pernah
lupa kalau misalnya resep. Ya tahu lah Mi. Terus ya tak pelajari, dibaca sungguh-sungguh. Ya wis tak pelajari sungguh-sungguh. Akhirnya dari situ saudara ya, keraguan-raguan saya mulai tepis. Setelah sudah selesai adonan semua, tinggal manggang, tak doano saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, sing nikmati kueku ini, enak, melek merem. Saya bilang gini, saking enake dan tidak pernah berkata bosen, tuku terus. Saya bilang gini ya. Kalau dulu masih ada suami saya dikatakan gini, lapo Ma? Enggak apa-apa, saya gini. Tak delok kok pencilaan dewek, katanya gini. Ini namanya bernubuat biar kuenya enak. Langsung suami saya angkat tangan. Amin, katanya gini ya saudara ya. Setelah selesai apa gitu, saya mulai kirim dan kemudian saya tunggu respon orang ini. Tiba-tiba dia nelpon. Loh jajanmu sing ini kok lain ya? Apa? Lebih enak dari biasanya. Oh ya nah, oh barangkali kamu lama sudah enggak makan. Enggak, enak kok, bener enak. Enak katanya gitu. Oh haleluya. Itulah saudara yang dikasih Tuhan ya. Mari kita belajar ya. Belajar mempunyai siapa diri kita ini. Kita harus mempunyai sebuah perkataan yang bisa kita pilih. Kalau perkataan kita itu positif akan terjadi positif. Kenapa saudara ya? Kalau kita mulai introspeksi diri, karena manusia itu terdiri dari alam bawah sadar itu 90%. Alam sadar itu di otak kita itu hanya 10%. Jadi alam bawah sadar itu mau tidak mau, di mana kita itu menginginkan kata-kata tidak, alam bawah sadar kita akan merekam langsung tidak. Tapi kalau alam bawah sadar kita itu merekam kata-kata bagus, benar, dan ini akan memberikan sebuah kecukupan, ini akan memberikan suatu kekuatan yang dahsyat, dan itu yang akan terjadi gelombang di otak kita itu berulang-ulang mengatakan seperti yang barusan saya sampaikan. Oleh karena itu, mari saya mengajak saudara-saudara untuk kita apa? Berkata-kata secara positif. Karena alam bawah sadar kita itu menangkap sesuatu yang mana tanpa kita sadari ada sebuah gelombang yang akan membawa kita untuk menjadi apa? Pijakan emosional yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 tahun lalu, sebelum COVID itu sebetulnya saya diminta sama salah satu keluarga. Dia ada di Indonesia dan anaknya itu ada di Orlando, saudara. Waktu itu minta didoakan karena anaknya married. Setelah itu kita sering kontak, ya, sering kontak. Terus suatu saat saya ini berdoa untuk supaya dia punya anak. Tiba-tiba mamanya yang sering ngajak doa saya, dia berkata begini, anakku enggak bakalan punya anak. Karena anakku itu 2 ginjalnya cangkokan. 1 dari ginjalku, 1 dari saudaranya, yaitu anakku yang nomor 1. Dan dia hidup penuh obat. Dan kemudian dokter mengatakan dan sudah memvonis dia tidak bakalan punya anak karena melalui minum obat yang terus-menerus itu mengakibatkan spermanya itu tidak berfungsi. Terus saya diam aja, tiba-tiba Roh Kudus mengatakan gini, perkatakan reproduksi. Reproduksi. Cik, aku kok dapat reproduksi ya? Ah, Bu Ami ini aneh-aneh katanya gitu ya. Wes sih, kalau kamu enggak mau dukung enggak apa-apa. Aku aja, karena aku dulu juga mendoakan waktu dia mau married kan. Ya wes terserah, aku ikut aja, nanti aku mendukung. Saya mengatakan reproduksi saudara ya. Jadi saya perkatakan spermanya diubah menjadi baru. Ginjalnya diubah jadi baru. Semuanya saya perkatakan reproduksi, saluran darah apa semuanya jadi baru. Dan 3 tahun dari setiap apa yang saya doakan itu. Tiba-tiba bulan September 2025, istrinya daripada, ini namanya Jo ya,
dia hamil, saudara ya. Dia sudah hamil dan dinyatakan dokter itu 7 minggu. Itu adalah sesuatu yang dahsyat dari apa? Setiap perkataan yang keluar dari lidah dan bibir kita. Padahal dokter memvonis dia tidak akan punya anak, tidak akan punya keturunan. Tapi Tuhan itu mengubah sesuatu yang berbeda, saudara ya. Sehingga apa? Dia mengandung. Jadi setiap perkataan reproduksi kita harus memperkatakan, bukan hanya sebatas kita itu berkata-kata, tapi perkatakan dengan apa? Penuh cinta. Dengan struktur organ tubuh yang baru, Tuhan itu memberikan suatu apa? Cinta. Untuk kita bisa berkata-kata dan menciptakan sesuatu yang mana kita ini adalah segambar dengan Tuhan. Ya saudara. Dan Tuhan katakan juga di dalam Yohanes 6 ayat 63 ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi di dalam bahasa Yunaninya kata-kata roh dan hidup itu adalah sebuah vitalitas, saudara ya. The spoken word. Jadi kata-kata yang mengandung suatu unsur kehidupan. Dulu saya divonis dokter kena tumor, saudara. Saya perkatakan bahwa Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan. Kemudian saya dikasih obat sama Tuhan itu cuma apa? Kacang hijau yang dijong. Dan saya disuruh Tuhan untuk berkata-kata kepada air, ini bukan air kacang hijau biasa, tetapi ini adalah darahku. Dan itu terjadi 3 bulan kemudian, saya yang harus operasi dinyatakan dokter sembuh total, saudara. Itulah saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Kenapa sekarang yang menjadi pertanyaannya? Kenapa saudara, kita ini kok bisa dalam perkataan berkuasa? Kalau saudara baca di dalam Kejadian 1, ayat 1 sampai dengan 3, dikatakan gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadi kita pun bisa mencipta, saudara ya. Sebab kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan, saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 1, saudara mulai ke ayat 26 sampai dengan 28. Baiklah kita menjadikan manusia itu segambar. Karena manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu penuh kuasa, maka kita pun juga ada kuasa. Karena apa? Di dalam kitab Matius, itu pun juga dikatakan ya saudara ya. Tuhan memanggil ke-12 muridnya. Untuk apa? Untuk diberi kuasa. Saudara, saya bertanya, saudara ini murid Yesus atau bukan? Halo? Murid kan? Kalau saudara murid Yesus, saudara juga ada kuasa. Oleh karena itu saudara, mari kita berhati-hati. Ya, jangan sampai kita berkata-kata yang negatif, mengandung sebuah keluhan. Sebab apa? Apa yang kita perkatakan itu adalah doa. Saya mengajak Bapak Ibu di tempat ini, mari kita mulai belajar untuk merenungkan sesuatu yang membawa kita untuk hidup, untuk senantiasa berkata-kata dengan baik. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11, ini tadi Tuhan ingatkan waktu saya pagi-pagi melihat soto ya, soto anget-anget. Saya mulai coba, tiba-tiba Tuhan ingatkan begini. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11, di dalam Alkitab tertulis begini. Orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik, harus menjaga mulutnya. Ayo kita baca saudara ya. Sudah ditayangkan 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Ayo 2, 3, iya. Di dalam Alkitab ada tertulis begini.
Orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak apa saudara? Ayo kita baca bersama-sama. Kita ulang. Amin. Kita baca sekali lagi ya. 2, 3, iya. Di dalam Alkitab tertulis begini. Orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Hendaklah ia berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa? Pendamaian. Apa yang dimaksud pendamaian? Yaitu hati kita, saudara. Hati ini harus punya pendamaian dengan Tuhan. Sehingga melalui pendamaian itu kita dapat berkata-kata dengan baik. Di dalam Amsal 12 ayat 18 dikatakan, omongan yang sembarangan dapat melukai hati. Seperti tusukan pedang, kata-kata yang bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Saya mengajak Bapak Ibu di tempat ini. Mari kita berawas-awas dan menjaga hati kita, menjaga lidah dan bibir kita, sehingga apa yang kita ucapkan itu menjadi berkat. Saya undang pemain musik dan pemimpin pujian. Mari saudara, jangan sampai kita berkata-kata dengan hal-hal yang kurang baik. Kita belajar untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terserah mau lagu apa. Ubah hatiku menjadi baru. Ya. Mari kita minta Tuhan supaya hati kita diubah. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan ubah hatiku. Salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau menjunah ku tanam
Haleluya Yesus, Kurama Sangkaratakan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di antara Bapak Ibu yang sering berkata-kata dan berpikir dalam hati, kenapa masalah ini dari tadi, dari kemarin belum selesai tapi sudah muncul masalah yang baru. Kita minta supaya hati kita diubah, cara pandang kita diubah oleh Tuhan. Biarlah saudara minta kepada Tuhan untuk diubah hati saudara, sehingga hati kita senantiasa dipenuhi oleh perkataan-perkataan yang positif, yang menyenangkan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Rama Sangkara Mataka Sekira Mataka Lakara Mataka Sekira Mutuku Syukur Mutuku. Kalau di antara Bapak Ibu saat ini ingin mau diubahkan oleh Tuhan, taruh tangan saudara di dada. Rama Sangkara Mataka Sekira Mutuku Syukur Mutuku. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu saat ini. Mungkin anak-anakmu ini Tuhan, dia senantiasa tidak sengaja mengatakan hal-hal yang negatif, dan tanpa sengaja itu terus menerus terulang-ulang di dalam alam pikirannya. Mari turunkan pengampunan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan perasaan yang menggerutu, perasaan yang ngedumel, ampuni Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Kau sucikan Tuhan hati dan pikirannya, begitu juga lidah dan bibirnya dengan kuasa darah. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga perkataan-perkataan itu akan diubah oleh Engkau sendiri Tuhan. Dan ajari untuk senantiasa berpikir, ajari untuk senantiasa berkata-kata yang positif, mengembangkan suatu kehidupan pribadinya di hadapan-Mu Tuhan, dan berkata-kata bahwa aku ini sehat, aku ini diberkati, aku bahagia, aku dicukupi. Biarlah itu senantiasa terjadi di dalam kehidupan anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun hari-hari yang dilaluinya secara dunia tidak baik, tetapi di dalam Engkau masa depan sungguh ada, dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Dan itu akan terjadi kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau sendiri akan memberkati. Katakan saudara, aku bahagia. Katakan, aku bahagia. Aku diberkati. Aku berkecukupan. Aku sehat. Hatiku tertuju kepada Tuhan. Terjadilah dalam kehidupanku. Rumah tanggaku diberkati. Anak-anakku diberkati. Anak-anakku menjadi anak yang cerdas. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima dan terjadi dalam kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi. Katakan terjadi. Terjadi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan saudara. Glory haleluya, glory haleluya. Kurama Sangkara Takasegera Mutuku Sungguh. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Ami Nusatia. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Kau Yesus. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya. Kemanapun Kau utus hamba-Mu ini, Kau menyertai, melindungi, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Saat pagi hari ini, Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu. Berkati, urapi dengan minyak-Mu yang baru, agar kehidupan seluruh jemaat gereja Allah Baik Mahanaim ini diubahkan menjadi baik, diubahkan menjadi benar. Hati kami yang jahat sudah Kau ubahkan menjadi baik, menjadi benar di dalam Kau Yesus. Hati kami yang keras sudah Kau lembutkan hingga kami bisa menerima segala keadaan yang terjadi pada diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Semua perkataan yang baik yang kami ucapkan, kata-kata jahat sudah Kau singkirkan dari diri kami. Semua yang baik, semua yang mulia, itu yang kami katakan. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Jamah kami, ubahkanlah kami menjadi baik, menjadi benar Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Kau sudah berkati seluruh jemaat yang hadir. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesembuhan. Berkat-Mu di dalam pekerjaan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Berkecukupan, berkelimpahan, berbahagia, sukacita, damai sejahtera. Itulah yang ada pada diri kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya.